ini kami akan membahas mengenai analisis dan sintesis dalam berpikir tingkat tinggi. Yang pertama itu, analisis dan sintesis adalah dua proses berpikir yang saling melengkapi dalam memahami dan memecahkan masalah penting dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosial, sains, teknologi, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada definisi. Yang pertama, definisi analisis yaitu penguraian objek atau ide menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami struktur dan hubungan antara bagian. Sedangkan definisi sintesis adalah penggabungan elemen atau informasi untuk membentuk kesatuan baru atau pemahaman yang lebih komprehensif. Lalu dilanjut yaitu ada sejarah berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Konsep HOTS berakar dari taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Carthold 2021. Revisi ini menekankan pada dimensi proses kognitif yang bergerak dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Tingkat yang lebih tinggi yaitu menganalisis, evaluasi, dan menciptakan dianggap sebagai HOTS. Lalu, definisi berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah kemampuan berpikir yang kompleks dan mendalam, yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. HOTS melibatkan proses kognitif yang lebih kompleks seperti analisis, evaluasi, dan kreasi. HOTS mendorong siswa untuk menghubungkan informasi, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berinovasi. Tujuan dari berpikir tingkat tinggi yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana agar kita dapat menganalisis informasi dan argumen secara objektif. Kemudian ada memecahkan masalah kompleks, di mana kita dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menemukan solusi inovatif. Kemudian ada mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, karena dari kemampuan berpikir kreatif itu akan menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. Kemudian ada membuat keputusan yang tepat. Dengan keputusan yang tepat itu kita dapat mengevaluasi pilihan dan konsekuensi sebelum mengambil tindakan. Yang terakhir ada meningkatkan pemahaman konsep. Dengan pemahaman konsep, kita dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Adapun karakteristik dari berpikir tingkat tinggi, yang pertama itu ada transfer, di mana kita menerapkan konsep dalam konteks yang berbeda. Kemudian ada kritis, di mana kita menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi. Kemudian ada pemecahan masalah, di mana kita mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemudian ada metakognisi, di mana kita memahami dan merefleksikan proses berpikir sendiri. Kemudian yang terakhir ada kreatif, di mana menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Prinsip-prinsip pembelajaran berpikir tingkat tinggi ada kontekstual, di mana pembelajaran itu harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian ada aktif, di mana siswa itu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kolaboratif, di mana siswa itu harus bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian ada reflektif, di mana siswa itu harus merefleksikan pengalaman belajar mereka. Yang terakhir itu ada berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis berpikir tingkat tinggi. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom, revisi, jenis-jenis berpikir tingkat tinggi itu ada analisis, evaluasi, dan kreasi. Yang pertama itu ada analisis. Analisis ini di mana kita itu memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antara bagian tersebut. Kemudian ada evaluasi, di mana kita itu menilai kualitas, kredibilitas, dan relevansi informasi. Nah, yang terakhir itu ada kreasi, di mana kreasi itu menghasilkan ide-ide baru, solusi, atau produk yang orisinal. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan, kekurangan, dan manfaat. Nah, kelebihan sendiri itu ada meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Kekurangan. Nah, kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar nih dari guru dan siswa. Selanjutnya membutuhkan sumber daya dan fasilitas yang memadai, mungkin sulit diterapkan pada siswa dengan kemampuan rendah. Selanjutnya, penilaian HOTS lebih kompleks dan subjektif. Nah, selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat sendiri yaitu yang pertama ada pemahaman mendalam, kedua pemecahan masalah efektif, ketiga berpikir kritis, keempat solusi inovatif, dan kelima ada relevansi kontekstual. Selanjutnya ada yang namanya implementasi. Nah, implementasi sendiri yaitu misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih, contohnya seorang ingin menghemat pengeluaran bulanan, ia membandingkan nih berbagai metode pengelolaan keuangan, menganalisis pola belanja, dan akhirnya menciptakan strategi anggaran yang efektif. Tingkat berpikirnya sendiri yaitu evaluasi dan penerapan. Ia harus menilai kembali nih berbagai pendekatan sebelum memilih yang paling sesuai. Nah, selanjutnya contoh soal matematikanya. Sebuah perusahaan ingin membuat kemasan baru untuk produk mereka. Mereka memilih dua pilihan. Yang pertama, kemasan berbentuk kubus dengan sisi 10 cm. Kedua, kemasan berbentuk balok dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. Pertanyaannya, kemasan mana nih yang memerlukan bahan lebih sedikit? Jika perusahaan ingin memaksimalkan volume kemasan mana yang sebaiknya dipilih? Terus, rancanglah kemasan alternatif yang memiliki volume lebih besar dari kedua kemasan di atas, tetapi menggunakan bahan yang lebih sedikit. Dan yang terakhir itu ada hubungan antara analisis dan sintesis dalam berpikir tingkat tinggi. Nah, analisis dan sintesis adalah bagian penting nih dari berpikir tingkat tinggi. Analisis memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, sedangkan sintesis menggabungkan bagian-bagian tersebut menjadi sesuatu yang baru. Keduanya penting untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Setelah pembahasan yang telah kami sampaikan, ternyata kemampuan analisis, sintesis dalam matematis yaitu keterampilan berpikir yang melibatkan pemecahan masalah matematis dengan cara menguraikan suatu konsep atau permasalahan dan menggabungkan kembali elemen-elemen yang telah diuraikan menjadi suatu kesimpulan yang kohen. Mungkin segitu saja pembahasan yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan bye-bye!